channel Hercules Master Education. Hari ini kita akan bahas matematika SMA bab notasi sigma. Yang pertama, dalam membahas notasi sigma, kita lihat contoh berikut ini. Ini ada deret bilangan, misalnya itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Nah, untuk deret yang panjang, kita tentu saja menuliskan misalnya sukunya sampai 100 itu lumayan capek ya. Nah, jadi kita biasa menuliskannya menggunakan singkatan titik 3. Kita lihat contoh yang ini. Misal saya ingin menjumlahkan bilangan kuadrat 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, tapi saya mau menjumlahkan sampai 100. Nah, supaya nggak capek, kita gunakan ini titik 3. Maksudnya itu terus menerus. Oke. Nah, ada bentuk penulisan lain selain titik 3 ini, yaitu penulisannya menggunakan notasi sigma. Jadi notasi sigma ini artinya dia menjumlahkan ya. Jadi sigma itu artinya jumlah. Jadi sigma ini mempunyai arti jumlah. Oke. Nah, jumlahnya gimana? Kita buat dulu. Di sini misalnya kita pakai indeks. Indeksnya misalnya saya namanya Budi, ini hurufnya B. Ya. B mulai dari berapa? Nah, kita lihat misalnya dari contoh pertama tadi kita mulainya dari U1 ya. Berarti kita mulainya si indeksnya dari 1. Kita akan menuliskan sampai 5. Berarti di sini ini batas atasnya. Itu 5. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Lalu tinggal kita lihat polanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ininya U. Jadi kita tinggal tulis UB. Seperti itu. Oke. Nah, contoh yang kedua, ini penulisannya juga sama. Misalnya ada anak bernama Agung. Nah, ini indeksnya A. Ini mulai dari 1 sampai 101, ininya 100, kita tuliskan bahwa ini A dikuadratkan, seperti itu. Jadi tinggal kita ganti saja. Oke, kalau masih belum jelas nanti kita lihat contoh yang di sini. Kita lihat dulu ke bentuk umumnya. Nah, notasi sigma memiliki bentuk umum seperti ini. Sigma di sini indeksnya itu K, mulai dari bilangannya di sini misalnya angka 1 sampai ke N, di sininya fungsinya fungsi UK. Jadi nanti ini bisa dijabarkan, UK ini bisa diganti jadi U1 ditambah U2. Kenapa ditambah? Karena notasi sigma ya, sigma itu maksudnya dijumlahkan. Ditambah U3, nah kita terus berjalan 1, 2, 3, 4 sampai berapa? Sampai ke N. Jadi ini sampai ke N, seperti itu. Nah, supaya lebih jelas adik-adik mari kita lihat contoh berikut ya. Jabarkan yang pertama sigma di sini indeksnya itu I dari 2 sampai 5 BI. Berarti kita mulainya dari 2 ya, bukan dari 1 karena di sininya 2. Jadi di sini B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5. Stop sampai di sini. Oke. Nah, kita lihat contoh yang kedua gimana nih? Kita menjabarkan dari 3 sampai 7, tapi fungsinya atau rumusnya 3N plus 1. Jadi kita tinggal masukkan saja 3 dikali ininya 3 ditambah 1. Nah, setelah itu kita bergerak 3 dikali N-nya dirubah. Tadi 3 udah, sekarang 4. 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 5 ditambah 1 ditambah 3 dikali 6 ditambah 1 ditambah 3 dikali 7 ditambah 1. Seperti itu. Nah, biasanya kalau setelah itu kita bisa menghitung ya, ini 9 tambah 1 10, kita bisa menjumlahkan ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Ini K-nya, ini indeksnya itu K dari 1 sampai 3. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi satu rumus ini kita ganti dulu K-nya dengan angka 1 semuanya. Jadi di sini 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 ditambah 3 ditambah, nah udah 1, kita bergerak ke angka berikutnya yaitu 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 ditambah 3 ditambah terus berhenti sampai di 3 ya. Berarti di sini 3 kuadrat
saat menghitung. Oke, sekarang kita akan pelajari sifat-sifat notasi sigma. Oke, adik-adik, kita langsung masuk ke sifat notasi sigma yang pertama. Yang pertama itu ada sigma, K-nya itu mulai dari 1 sampai ke N. Di sininya fungsinya itu C, di mana C-nya itu suatu konstanta. Nah, ini hasilnya itu adalah N dikali C. Kita lihat dulu contohnya ya supaya lebih jelas. Ini K-nya mulai dari 1 sampai ke 4. Di sininya bukan fungsi melainkan konstanta 5. Ini artinya seperti ini. Si 5 ini saya jumlahkan sebanyak 1, ini yang ini. Tambahkan lagi 5, 2, tambahkan lagi 5, 3, tambahkan lagi 5, 4. Sebanyak 4 suku. Jadi mulai dari 1 sampai 4. Nah, jadi menurut rumus ini kita bisa langsung kalikan 4 kali 5. Jadi 4 dikali 5 hasilnya itu adalah 20. Sama saja menjumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Oke. Nah, tapi yang harus hati-hati dalam mempelajari matematika, bentuk setiap sifat itu baku. Jadi maksudnya kalau di sini K-nya itu 1 sampai N, di sini 1 sampai 4. Sama ya, ininya 1, ininya 4, berarti ininya N. Nah, contoh yang kedua, ini mulai K-nya dari 3. Ya. Jadi ininya berbeda. Maka tidak boleh dikalikan langsung 7 dikalikan dengan min 4. Itu hasilnya salah. Oke. Nah, gimana kalau pakai cara biasa? Kita jabarkan, berarti ini min 4 ditambah min 4. Ini mulai dari berapa? Mulai dari 3. 3 4 ditambah min 4, ininya 5 ditambah dengan min 4, ininya 6 ditambah ininya min 4, ininya 7. Jadi kalau kita lihat di sini min 4-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi min 4 kali 5. Yang sering salah itu mengalihkan 7 dengan min 4. Langsung minus 28, itu salah, kesalahan pertama. Lalu kesalahan kedua itu mengurangkan 7 dengan 3. 7 dikurangi 3 ada 4. Oh, berarti min 4-nya ada 4. Padahal salah, min 4-nya ternyata ada 5. Yang benar kita harus membilang 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 5 buah. Seperti itu. Jelas ya sifat yang pertama? Kita langsung lanjut ke sifat yang kedua. Oke, sifat yang kedua, bila ada sigma K1 sampai N, C di sini adalah suatu konstanta dikalikan dengan suatu fungsi, maka C-nya ini bisa keluar. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ini C-nya langsung keluar. Ya, di sini C-nya keluar, jadi C dikalikan dengan sigma 1 sampai N, fungsinya UK. Jadi fungsinya akan tetap sama. Nah, kita lihat sifat yang kedua ini maksudnya hanya untuk mempermudah perhitungan. Jadi ini bisa kita keluarkan 5-nya dikali dengan sigma, ininya tetap tulis lagi ya, K-nya 1, 7, K kuadrat, seperti itu. Nah, lalu kita jabarkan saja yang ininya. Jadi nanti tinggal 5 dikalikan dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan 7 kuadrat. Jelas ya sifat yang kedua? Oke, kita akan teruskan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, sigma K-nya 1 sampai N, UK plus minus PK. Di sini ada fungsi, di sini ada fungsi, dijumlahkan atau dikurangkan, ternyata bisa dipisah. Jadi sigmanya tetap sama dari 1 sampai N, lalu fungsinya dipisah. Kalau fungsinya itu plus, ya ini plus juga. Kalau minus, ya ini minus juga. Oke, contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Sigma 1 sampai 5, 3K kuadrat dikurangi 5K dikurangi 2. Nah, ini kita bisa pisahkan jadi sigma K-nya 1 sampai 5, 3K kuadrat, seperti itu ya. Lalu di sini minus, berarti ini minus sigma K-nya 1 sampai 5, ininya apa sih? 5K. Oh, tulis lagi saja 5K.
seperti itu. Lalu ini minus sigma K-nya 1 sampai 5, ininya 2, seperti itu. Jelas ya adik-adik? Oke, kita lihat sifat yang keempat. Sigma K-nya 1 sampai N UK di sini. Nah, ini bisa kita jabarkan atau bisa kita perluas. Sigma K-nya 1 sampai M UK, di mana M-nya itu lebih kecil daripada N, ditambah di sini M plus 1 sigma N, ini K-nya ya, K-nya sama dengan M plus 1 sampai N UK, seperti itu. Jadi fungsinya tetap. Pasti agak bingung ya. Kita lihat yang ini. Ini sigma K-nya 1, ininya 3K kuadrat fungsinya. Nah, ininya sampai 15. Aduh Pak Budi, saya capek, kurang enak badan. Saya mau menghitung sampai 3 saja dulu. Boleh. Nah, nanti kalau udah sehat kita terusin. Tapi di sininya K-nya mulai dari 4, disambung. Sekarang udah agak baikan, sampai 10 dulu boleh? Boleh. Gitu. Nanti besoknya disambung, jumlahkan lagi. Sekarang udah mulai agak fit, kita selesaikan. Ininya sama. Seperti itu maksudnya. Jadi bisa kita bagi-bagi asal nyambung. K-nya 1 sampai 3, lalu berikutnya mulai 4 sampai 10, lalu mulai 11 sampai 15. Nah, yang penting ini misalnya ini terserah berapa. Ininya harus lebih kecil dari 15. Ya, itu maksudnya M lebih kecil dari N. Oke, ininya 3 misalnya. Di sini yang sering salah itu angkanya 3 lagi. Jadi nanti 3-nya dihitung 2 kali. Jadi kalau di sini 3, di sini harus bilangan berikutnya, yaitu 4. Oke, sampai 10 di sini bukan 10 tapi bilangan berikutnya. Setelah 10 11 sampai 15. Oke, saya rasa jelas ya. Kita masuk sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima, misal saya punya sigma K-nya 1 sampai N, fungsinya UK, saya akan ubah batas bawah sama batas atasnya dengan cara menambahkan dengan suatu bilangan yang sama. Jadi di sini ditambahkan P, atasnya juga batas atasnya saya tambahkan P. Maka fungsinya akan berubah menjadi minus. Oke. Gimana sih ini contohnya Pak Budi? Oke, kita bahas. Misalnya saya akan merubah di sininya tadinya K-nya itu 2, saya ingin ubah menjadi 5. Maka dari sini ke sini itu ditambahkan dengan P-nya itu 3. Setuju ya? Nah, maka atasnya, batas atasnya itu harus ditambah 3 juga supaya sama. Oke, jadi di sini sampai 8. Nah, kalau ditambah maka fungsi K-nya itu ya variabelnya itu harus dikurangin P, di sini 3. Jadi di sini 3, K-nya itu diubah jadi K-3 ditambah K-3 kuadrat dikurangin 9. Nah, seperti itu. Jadi setiap K-nya diubah menjadi K-P, yaitu K-3. Jadi K-nya berubah menjadi K-3. K-nya berubah menjadi K-3. Oke, jelas? Ini akan menjadi sama. Sewaktu kita masukkan 5 kita masukkan ke sini, jadi 3 dikali 2. Ditambah 5 masuk ke sini, 2 kuadrat dikurangin 9. Sama kalau langsung kita masukkan 3 dikali 2 ditambah 2 kuadrat dikurangin 9. Setuju ya? Oke. Nah, yang 6 itu sebetulnya mirip dengan yang kelima. Kalau tadi ditambahkan, sekarang dikurangi. Nah, kalau dikurangi maka fungsinya menjadi plus P. Kita langsung lihat contohnya. Misal sigma H-nya 4 sampai 9. Saya ingin merubah, ini terlalu besar nih angkanya. Saya malas menghitungnya, pengen dari 1 saja boleh. Di sini dikurangin 3. Di sini berarti dikurangi 3 juga, berarti sampai 6. Nah, fungsinya akan berubah. Kalau dikurangi jadi K-nya itu berubah jadi K plus 3 ditambah K plus 3 kuadrat. Seperti itu.
Jelas adik-adik? Oke. Sifat notasi sigma harus dipahami dengan baik karena nanti di soal-soal banyak menggunakan sifat-sifat ini fungsinya untuk mempermudah perhitungan atau mencari yang diminta oleh soal. Jelas ya? Terima kasih. Sampai jumpa.